Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Minggu Pentakosta bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam Minggu Pentakosta ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Marilah kita dengarkan bersama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Peristiwa Pentakosta ini adalah sebuah peristiwa historis yang terjadi dalam sejarah di dunia ini 50 hari setelah kebangkitan.
Pentakosta ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Meski dia tidak meninggalkan kita, atau dalam bahasa dia bukan litun, tapi dia hadir tanpa ada yang membatasi, baik itu ruang maupun waktu, atau media apapun yang ada di dunia ini. Pentakosta itu kita ketahui merupakan ulang tahun gereja yang ditandai dengan dibaptisnya 3.000 orang-orang percaya pada hari Pentakosta, yang boleh kita simak dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan inilah yang sering kita sebut sebagai buah sulung gereja yang pertama-tama. Minggu Pentakosta ini menjadi sukacita bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji akan mengutus rohnya. Dan Pentakosta ini adalah pemenuhan janji itu. Bahwa Yesus tidak pernah melupakan, meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia tetap bersama-sama setiap orang-orang percaya di dalam kehidupannya. Sebuah cerita kecil, seorang ibu pernah makan di restoran. Lalu dia mengajak anak-anak pinggiran untuk ikut makan. Lalu dia memesan berbagai jenis makanan di restoran itu. Pelayan restoran tidak ada sedikit ragu pun bahwa seorang ibu itu pastilah anaknya yang diajak makan. Namanya dasar penipu, lalu dia permisi kepada anak ini, dia meninggalkannya, dan anak ini pun sebetulnya senang dia diajak, tanpa memperdulikan itu orang siapa. Pelayan restoran pun tidak ragu terhadap ibu ini walaupun pergi, karena anaknya masih tinggal di situ. Namun lama-lama mulailah curiga pelayan restoran ini. Mengapa begitu lama? Mengapa anaknya ditinggalkan di sini? Lalu dimulai bertanya kepada anak itu, "Nak, ibumu tadi kemana kok lama sekali baru pulang?" Lalu anak itu menjawab, "Ya saya tidak tahu itu siapa. Yang penting saya diajak makan, saya makan, lalu dia pergi, itu juga bukan urusan saya." Padahal tadi dia berjanji hanya sebentar pergi dan kembali, tapi tidak lagi kembali. Analogi sederhana ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang naik ke surga dan berjanji mengutus rohnya, sekarang dipenuhi. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi mengutus rohnya, roh penghibur, roh yang kudus, roh kebenaran, Parakletos, yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau kita simak sebentar Kisah Rasul pasal 2, peristiwa Pentakosta di Yerusalem, di situ dicurahkan Roh Kudus bagi para murid bahkan orang-orang percaya lewat tiupan angin yang keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Lalu mereka pun semua berkata-kata dalam bahasa
dari 17 suku bangsa yang ada di situ, mereka berbahasa sesuai dengan pemberian roh, tetapi 17 suku bangsa itu saling mengerti yang dibahasakan, diungkapkan sesuai dengan bahasa mereka. Dan ini karya Roh Kudus. Bahasa yang berbeda-beda itu tetapi difahami dengan sangat jelas oleh suku-suku bangsa yang ada pada pencurahan Roh Kudus itu. 17 suku bangsa tapi saling mengerti satu sama lain. Ini tantangan bagi kita, kadang-kadang kita hanya satu bahasa saja, seringkali tidak saling mengerti satu sama lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema minggu kita, bagaimana kita menghayati peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi seruan firman Tuhan bagi kita di minggu pencurahan Roh Kudus ini. Apa peran yang dapat terukur dalam hidup kita menyambut kehadiran Roh Kudus dalam keseharian hidup? Pertama, Roh Kudus itu membentuk kembali hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Membentuk kembali hidup kita ini agar senantiasa sesuai dengan kehendaknya. Ibarat mobil yang baru dibeli oleh ayah ibu, lalu tabrakan oleh anaknya sehingga mobil ini ringsek, peot, lecet, bahkan karatan. Lalu datang tukang besi, diamplas kembali, dibengkeli kembali, dibentuk kembali, maka jadilah mobil yang sudah ringsek itu kembali baru seperti sedia kala. Seperti itu analogi pertama, Roh Kudus itu membentuk hidup kita kembali yang mungkin oleh godaan dunia ini, oleh godaan setan, hidup kita yang sudah dibaharui Tuhan itu kembali menjadi santapan para iblis atau dosa-dosa kita. Lalu Roh Tuhan itu datang kembali membentuknya sehingga kembali baru seperti sedia kala. Mungkin analoginya boleh juga seperti gadis yang tidak pernah mandi, lalu dia membersihkan dirinya, dia memakai lotion yang baru, atau rambutnya juga di rebonding, maka jadilah wajahnya kembali baru bersih seperti sedia kala. Membentuk kembali hidup kita. Dan sekarang kita hadir di rumah Tuhan ini memberi diri, dibentuk kembali oleh Roh Kudus, agar mungkin hidup kita yang banyak kacau dibentuk kembali oleh Roh Kudus itu sehingga menjadi baru seperti sedia kala. Peran yang kedua, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita kembali bahwa kita sesungguhnya adalah anak Allah yang telah ditebusnya. Status kita sebagai anak Tuhan yang sudah diampuni, yang sudah menjadi anak milik Tuhan yang telah ditebus. Jadi kita diingatkan kembali oleh Roh Tuhan itu bahwa status kita sebetulnya bukan lagi anak-anak dunia ini, tetapi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang dosa kita telah ditebus, sehingga kita tidak lagi kembali kepada hidup lama, kepada perangai lama
kebiasaan-kebiasaan yang lama, tetapi kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Diingatkan kembali. Kalau disebut diingatkan kembali, itu berarti kita bisa lupa atau lalai. Lalu Roh mengingatkan kita kembali. Misalnya seorang anak kos, apakah itu di Surabaya, kiriman ayah dan ibunya belum datang-datang, uangnya sudah habis, tapi dia sangat pengen makan fried chicken, tapi uangnya tidak ada. Lalu kalau tiba-tiba ayam tetangga terbang ke kamar kosnya, kalau dia tidak ingat bahwa dia anak Tuhan, dia akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjawab doaku. Tapi kalau dia mendengarkan hati nuraninya, dia akan berkata, ini godaan. Bapakku per hari Kamis di Sudirman Medan. Mamaku sintua, saya tidak boleh untuk menangkap. Roh itu mengingatkan dia, ingat kamu sudah anak Tuhan. Sehingga kamu tidak tergoda untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita diingatkan. Hal yang paling sederhana Tuhan mengingatkan kita lewat rohnya adalah lewat manusia batiniah kita ini. Saat kita misalnya melakukan godaan hal-hal yang tercela, dia selalu mengingatkan kita, jangan. Dan kita mendengarnya, puji Tuhan, dan kalau kita melanggarnya, maka kita akan celaka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Roh Kudus itu menopang kita, menguatkan kita untuk mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya. Dia menolong, menopang kita. Kalau tadi kita simak ayat 15, di depan ayat ini, janji Yesus Kristus akan penghibur itu didahului dengan seruan untuk para murid mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya. Dalam ayat 15 tadi disebut, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kasih kepada Tuhan itu sejajar dengan melakukan perintahnya dan melakukan firman-Nya. Tentu adalah pendusta bila seseorang mengaku mengasihi Tuhan, tapi dia tidak hidup dalam firman-Nya dan melakukan perintahnya. Sama analoginya dengan seorang anak perantau. Kalau dia merantau jauh dari ayah dan ibunya, kalau dia sayang sama ayah dan ibunya, meskipun dia ada di tempat jauh, dia pasti mengingat nasihat, perintah dari ayah dan ibunya. Dia menjaga dirinya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela, tetapi senantiasa mengingat, mengukir nasihat ayah dan ibunya dan melakukan nasihatnya. Seperti itulah juga kita, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita tidak melakukan firman-Nya dan melakukan perintahnya. Keempat sekaligus yang terakhir, Roh Kudus itu memanggil kita untuk turut menunaikan tugas pekabaran Injil. Agar kita semua ikut dalam arak-arakan pemberitaan Injil.
lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, lewat perangai kita. Dan itulah arak-arakan penginjilan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang bekerja, berjualan di pasar, dalam terang iman Kristen itu bukanlah sebuah kebetulan. Tapi Tuhan juga sedang memakai dan mengutus kita agar saat berjualan pun kita menyaksikan Kristus lewat pekerjaan kita sehari-hari. Dengan lembut kepada orang yang membeli. Walaupun tidak jadi dibeli, tapi dia sanggup berkata, diberkatilah inangnya, mudah-mudahan nanti ada di tempat yang lain. Hol nama mereng-mereng goi botoho, mau dangin narupani. Alai, saya dapat mainangan nona duminggan di nasi. Dengi melo ngoti-ngoti, menesalo au bah, patik sotu simau manuhorsi, tuhorokku, gebe inna rupani. Tugas kita turut memberitakan Injil lewat keseharian hidup kita sehari-hari. Orang yang bekerja di kantor bersaksi melalui pekerjaannya dengan tuntas. Sebab ada juga kalanya seseorang bekerja di kantor, dasinya tol-tol, jasnya juga necis, tapi ada kalanya satu surat pun tidak selesai satu hari. Dia kerjakan. Tapi firman Tuhan mengajak kita bersaksi juga lewat kinerja kita masing-masing dalam kehidupan ini. 4 seruan ini Bapak Ibu menyapa kita dalam minggu pencurahan Roh Kudus ini. Pertama, Roh Kudus hadir membentuk hidup kita kembali agar baru seperti sedia kala. Kedua, Roh Kudus hadir mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya anak-anak Allah yang seharusnya tetap dalam pertolongan Tuhan menunjukkan hidup perangai sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus hadir menopang kita untuk saling mengasihi. Seperti Kristus yang berfirman, jikalau kamu hidup di dalam aku, maka engkau akan mendengar firmanku dan melakukan perintahku. Dan keempat sekaligus terakhir, Roh Kudus kita sambut, kita terima, agar kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang gemar bersaksi. Hidup sehari-hari kita menjadi gaya hidup bersaksi yang dapat dilihat oleh orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang diutus mencerminkan wajahnya dalam setiap keugaharian hidup kita. Maka perjamuan kudus pun nanti Bapak Ibu marilah kita sambut, kita aminkan, kita terima. Menolong kita, menguatkan kita, membaharui kita kembali sepadan dengan kehendak Tuhan.